Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Darwadi ARCH. Jangan lupa di like dan di subscribe. Saya doakan teman-teman semua masuk surga. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang terjadi pada manusia di alam barzakh. Tiap manusia akan dikembalikan kepadanya melalui kematian. Kematian tersebut juga akan mengantarkan manusia ke alam barzakh. Alam barzakh adalah batas antara alam dunia dengan alam akhirat. Keberadaannya telah dijelaskan dalam sejumlah ayat Al-Quran dan keterangan hadis. Salah satunya dalam surah Al-Mu'minun ayat 100. Alam barzakh dirujuk sebagai tempat manusia untuk menanti hari kebangkitannya. Artinya, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka alam barzakh sampai pada mereka dibangkitkan. Di samping itu dijelaskan pula dalam surah Ar-Rum ayat 56 yang menyebutkan alam barzakh menjadi tempat singgah manusia hingga hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya, dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, sungguh kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari kebangkitan, maka inilah hari kebangkitan itu, tetapi dahulu kamu tidak meyakininya. Alam barzakh ini pula yang kerap disebut dengan alam kubur. Menurut sumber belajar Kemendikbud, fase ini disebut sebagai fase kedua setelah kehidupan di dunia dan sebelum manusia dibangkitkan kembali. Alam barzakh yang dikenal dengan alam kubur, yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Bagaimana kondisi manusia di alam barzakh? Di alam barzakh, manusia dapat melihat keadaan alam di dunia maupun di akhirat. Sebab itulah alam barzakh dikatakan sebagai batas antara alam dunia dan alam akhirat. Dia, alam barzakh, sebagai sekat. Mereka ahli kubur atau ahli barzakh bisa melihat dunia dan bisa melihat akhirat. Mereka berada di satu tempat yang namanya barzakh, bisa melihat dunia dan akhirat. Kiai Nurul juga menjelaskan manusia akan melewati fase di mana ditemui, ditanya, dan diperiksa amal perbuatannya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Hal ini sebagaimana termaktub dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, artinya, apabila mayat atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru, salah satunya Munkar dan yang lain Nakir. Keduanya berkata, apa pendapatmu tentang orang ini, Nabi Muhammad? Maka ia menjawab, sebagaimana ketika di dunia. Hadis riwayat Tirmidzi.
Pertanyaan di tempat batas antara alam dunia dan akhirat tersebut menjadi salah satu penentu balasan yang diterima manusia. Bila manusia dapat menjawabnya dengan tepat, maka ia akan mendapatkan nikmat kubur hingga datangnya hari kiamat. Sebaliknya, siksa kubur akan menghampirinya bila pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab dengan benar. Jawaban dari pertanyaan tersebut dikembalikan lagi dari kebiasaan dan perbuatan manusia semasa hidupnya, sebagaimana yang dinukil dari firman Allah surah Al-Zalzalah ayat 7-8. Faman ya'mal miskala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Namun bagi umat Nabi Muhammad SAW, beliau akan memintakan ampunan pada Allah Subhanahu wa taala selama di alam barzah, sebab disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Rasulullah SAW di alam barzah mendengar bacaan salawat dan dipanjatkan oleh umatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Hidupku juga matiku dan lebih baik dari kalian. Kalian membicarakan dan juga dibicarakan. Amal-amal kalian disampaikan kepadaku. Jika saya tahu amal itu baik, aku memuji Allah. Tetapi kalau buruk, aku mintakan ampun kepada Allah." Hadis riwayat Al-Hafidz Ismail Qadhi. Imam Haytami dalam kitab Majma' Az-Zawaid meyakini hadis di atas bersanad sahih. Hadis tersebut menyeratkan bahwa Rasulullah SAW beristighfar atau memintakan ampun bagi umatnya di alam barzakh. Lebih lanjut, mengutip Muhammad ibnu Abi Bakar ibnu Qayyim al-Jauziyah yang diterjemahkan Kathur Suhardi dalam buku bertajuk Ruh, riwayat sahih menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewakilkan para malaikat di dalam kubur Rasulullah SAW. Malaikat tersebut bertugas untuk menyampaikan salam kepada beliau dari para umatnya. Wallahu a'lam bishawab.